Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, dalam acara Secercah Mutiara Ba'da Tarawih di bulan Ramadan, kita akan menjelaskan tentang masalah Nuzulul Quran, atau yang sudah dikenal dengan peringatan Nuzulul Quran. Bahasa Indonesianya Nuzulul Quran itu turunnya kitab Al-Quran. Nuzulul Quran ini adalah diturunnya kitab Al-Quran dari Allah Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, di mana ini terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Ini kejadian malam Nuzulul Quran. Apa Nuzulul Quran itu? Adalah kejadian di mana Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sejarah sedang khulwah di sebuah gua Hira, di sebuah gua yang diberi nama Gua Hira, untuk memikirkan nasib umat yang ada di kalangan Arab di sana. Maka di malam tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada hari Senin, itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempat khulwah itu, di mana dalam kedatangan Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membacakan satu ayat, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat, di mana yang artinya kurang lebih demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama zat Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhanmu yang mulia.
alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang belum pernah diketahui. Ini ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita itu harus banyak membaca. Harus banyak membaca selaku umat Islam, selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus banyak membaca. Membaca tentang kekuasaan Allah, membaca kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kitab Al-Quranul Karim, juga membaca kejadian-kejadian yang terjadi di alam dunia ini, baik kejadian yang bisa menguntungkan kepada kita atau kejadian-kejadian yang secara kasat mata bisa merugikan kepada kita semua. Ini harus dibaca. Ini harus dibaca. Di mana Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan pada tanggal 17. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam tanggal 17 bulan Ramadan, 41 tahun dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, atau bertepatan dengan tahun 610 Masehi pada malam Senin. Cuman ini ada 4 pendapat. Ada sebagian pendapat Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran ini turun tanggal 17 Ramadan. Sebagai yang sudah masyhur, kita peringati bersama setiap malam tanggal 17 Ramadan. Dengan dalil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini surat Al-Anfal ayat 41. Dan apa-apa yang aku turunkan kepada hambaku di dalam hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua golongan, golongan orang kafir dan golongan orang Islam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini menyimpulkan bahwa turunnya Al-Quran diturunkan pada Yaumil Furqan. Artinya hari ketemunya kaum kafir dengan kaum muslim yang terjadi dalam perang Badar. Itu pasnya pada tanggal 17 Ramadan. Itu malam Senin 17 Ramadan. Ini dasar pengambilan bahwa malam Nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17
Ramadan. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Ramadan ini, bahwa nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Seperti keterangan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang menjelaskan tentang turunnya kitab-kitab suci kepada para nabi. Di mana kitab suci ini turun kepada para nabi. Kalau kitab Zabur ini turun pada tanggal 13 Ramadan, turun pada tanggal 18 Ramadan kepada Nabi Daud. Kalau kitab Taurat turun kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Kalau kitab Injil turun kepada Nabi Isa pada tanggal 13 Ramadan. Kalau suhuf kepada Nabi Ibrahim ini turun pada awal bulan Ramadan. Sedangkan kitab Al-Quran ini menurut pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal turun pada tanggal 24 Ramadan. Jadi beda pendapat. Yang ketiga, ini ada yang berpendapat terjadi pada tanggal 18 Ramadan. Sebagaimana pendapat ini dari Imam Abi Kilabah. Yang keempat, ada yang berpendapat tanggal 19 Ramadan. Ini juga pendapat yang diambil dari riwayat Abil Asir dalam kitab sejarah juz 1 halaman 574. Jadi beda pendapat, yang mana yang benar wallahu a'lam. Tapi yang masyhur kita peringati sampai sekarang adalah tanggal 17 Ramadan. Setiap malam tanggal 17 Ramadan. Ini yang kita peringati setiap tahun. Apa keistimewaan daripada nuzulul Quran ini? Kok diperingati, ada apa keistimewaannya? Kalau bulan Ramadannya memang sudah terkenal. Ya, sudah terkenal, banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan. Tentunya kalau kita memperingati kan harus tahu sejarahnya, ada apa kok diperingati. Seperti kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Keistimewaan yang terjadi dalam nuzulul Quran ini diantaranya, satu, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Dalam satu keterangan, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Dalam keterangan yang lain, turunnya Al-Quran pertama kali, ayat Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, diturunkannya wahyu pertama tadi. Wahyu pertama yang diturun kepada Nabi Muhammad ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 41 tahun dari kelahiran Nabi, atau bertepatan dengan 610 Masehi, tepatnya malam Senin di Gua Hira. Nabi sedang hulwah. Yang ketiga adalah diangkatnya Nabi sebagai utusan pada waktu itu, sebagai utusan Allah dan sekaligus sebagai nabi terakhir. Sebagai nabi terakhir, Nabi diangkat menjadi nabi pada malam tanggal 17 Ramadan itu. Jadi ini keistimewaannya. Maka di dalam karena di situ banyak hal-hal yang istimewa, sepatutnya atau seyogyanya kita memperingati malam nuzulul Quran.
Ini yang harus kita ingat. Dasarnya mana? Ya banyak dasarnya di Al-Quran itu sudah dijelaskan. Sebagaimana tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, sebagaimana yang tadi dijelaskan, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Innallaha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yaumal taqal jam'an ini adalah hari ketemunya kelompok kafir dengan kelompok muslim, yaitu terjadinya perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, di mana Al-Quran atau ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan juga dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Wa ma anzalna inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ini Ad-Dukhan ayat 3. Ini artinya dasarnya ya dasar Al-Quran. Jadi kita siapnya dalam tanggal 17 Ramadan ini kita memperingati malam nuzulul Quran. Karena apa? Karena Al-Quran yang merupakan mukjizat utama yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Dengan apa cara kita memperingati? Pertama, dengan mendengarkan pengajian dari para mubaligh tentang masalah sejarah nuzulul Quran terutama. Yang kedua, dengan cara memperbanyak baca Al-Quran melalui tadarus dan lain sebagainya, atau memperdalam ilmu Al-Quran dengan cara banyak mengaji. Karena mengaji di dalam mencari ilmu di dalam bulan Ramadan ini pahalanya sangat besar. Sebagai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man hadara majlisal ilmi, siapa yang menghadiri majelis ilmi di dalam bulan Ramadan, pahalanya sama dengan beribadah 1 tahun. Kalau kita mengaji sampai 30 hari, artinya kalau kita kalkulasi kan sama dengan beribadah selama 30 tahun. Semoga kita semua para jemaah tarawih dan keluarga sanak familia Handai Tolan yang bisa mendengarkan secercah butir mutiara ini bisa mengambil hikmah dan bisa menjadi orang yang cinta dan bisa berusaha untuk bisa membaca Al-Quran dan juga bisa memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena orang yang banyak baca Al-Quran dan orang yang banyak berpuasa di bulan Ramadan, banyak beribadah di bulan Ramadan ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustaqun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Talil Quran, tali, memakai bahasa tali, artinya selalu membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran misalnya
satu bulan satu kali ya membaca Al-Quran, tapi bukan bahasa tali, tapi qiraatil Quran. Ini artinya sambung menyambung, rutin membaca Al-Quran, selalu rutin membaca Al-Quran. Artinya tidak misalnya malam tanggal 1 baca Al-Quran, nanti tanggal 15, tanggal 30, itu tidak termasuk. Dalam bahasa ilmu nahwu tidak termasuk tali. Artinya kalau tali itu terus rutin. Orang yang rutin membaca Al-Quran ini sangat dirindukan oleh surga. Yang kedua, hafidul lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, yang dibenci oleh Allah, dan juga dari berkata bohong, dan juga dari sumpah palsu, dari menggunjing dan mengadu domba. Orang yang bisa menjaga mulutnya ini, menjaga lisannya, dirindui oleh surga. Yang ketiga, wamut imul ji'an. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang beri makan orang yang lapar. Dermawan, orang yang selalu memberi makan lebih di waktu bulan puasa, memberi makan orang yang sedang mau berbuka puasa, atau memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin, ini sangat dirindukan oleh surga. Yang terakhir, washoimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga dirindukan oleh surga. Semoga kita semua masuk di salah satu yang 4 tadi. Yang pertama, masuk orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang kotor. Yang ketiga, bisa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang lapar. Yang keempat, menjadi orang yang berpuasa, bisa menjadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Dengan demikian, kita akan dirindukan oleh surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.